Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu, buat penyertaan dan perlindunganmu dalam hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Engkaulah Tuhan perlindungan dalam hidup kami. Kami aman di dalam, kami tenang di dekat. Sebab untuk pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Satu-satunya Allah yang layak dipuji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kau pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Tuhan. Kaulah pengharapan, percaya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Aku kepadamu ya Allah. Kami beri puji, kami beri hormat, kami sembah. Sebab Kau yang layak, layak dipuji, layak disembah, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan selamanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah kami menyembah, kami menyembah. Engkau baik, sungguh baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau. Kau satu-satunya penolong yang ajaib, Allah yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, tiada yang sepertimu. Sebab Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain.
Allah yang berkuasa di bumi di surga. Engkau yang berdaulat penuh atas semesta. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau selalu merancangkan yang terbaik bagi kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu ajaib bagi kami, Tuhan. Sebab kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau satu-satunya, dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti itu. Hanya Engkau sumber kekuatan bagi kami, sumber pertolongan bagi kami. Kami bersyukur. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib. Tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Kau satu-satunya. Kau satu-satunya. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Hanya kepada-Mu kami berharap. Sebab pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Sebab Kau Allah yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Kau yang tetap sama. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus Tuhan. Terpuji nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Sebab karena perbuatan-Mu besar dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa di bumi, di surga. Semua bertekuk lutut menyembah Padamu. Semua lidah mengaku Yesus Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang berkuasa dan berdaulat atas semesta. Engkau yang mengendalikan semua.
Ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib. Sungguh ajaib pertolongan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Syukur, syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Kami aman di dalam dekapan kasih-Mu, dalam pelukan kuasa-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Hanya kepadamu hati kami percaya. Dan hanya kepadamu kami percayakan seluruh hidup kami. Sebab Engkau Allah yang berjalan di depan kami, memimpin langkah kami. Engkau ada di sekeliling kami, melindungi, menjagai, memagari hidup kami. Sebab itu kami mau terus percaya padamu. Terima kasih, terima kasih. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, berharapan hanya padamu. Saat kami tak melihat jalan di depan kami mau tetap percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, dan tetap ku pegang janji-Mu, berharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Saat kita melihat jalan-Mu, saat kita mengerti rencana-Mu, dan tetap ku pegang janji-Mu, berharapan hanya
hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami mau selalu percaya padamu, sebab firman-Mu ya dan amin. Engkau yang telah terbukti setia sampai hari ini. Engkau yang tak pernah ingkar janji. Sebab itu hati kami percaya kepada. Dan kami mau mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Kami mau terus berpegang teguh pada janji-janji firman. Suatu pagi hari kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amen. Oke, silakan Ibu Mirianti. Baik, terima kasih Pak Heri. Suara saya terdengar, Pak. Oke. Bapak Ibu, hari ini kita sudah membaca sampai Yesaya pasal 10. Pasal 10 ini ada 34 ayat, jadi ayatnya cukup banyak. Saya baca aja agak cepat-cepat ya. Ayat pertama, celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan jangan menjarah anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman, pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong, dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Bapak Ibu sekalian, kita membaca Alkitab Perjanjian Lama ini memang banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan. Nabi Yesaya itu, Bapak Ibu, hidupnya adalah 765 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan pada usia 25 tahun, Nabi Yesaya itu mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau untuk menjadi nabi di bangsa Israel. Pada saat itu
Bangsa Israel itu Bapak Ibu ya, setelah Raja Daud memerintah dan setelah Raja Salomo memerintah mereka, itu kondisi bangsa Israel itu benar-benar terpuruk ya. Tidak ada pemimpin yang baik. Pemimpinnya itu sungguh membuat rakyatnya itu seperti yang tadi itu ya. Pemimpinnya lalim, membuat rakyatnya itu rakyat yang lemah itu tidak mendapat keadilan. Jadi pemimpinnya itu, kalau Raja Salomo kan kita sudah baca dalam firman Tuhan ya, sejarahnya Raja Salomo itu bisa melaksanakan pemerintahan yang adil karena penuh hikmat dari Tuhan. Nah, beda setelah Salomo, raja-raja orang Yahudi sampai pada saat Yesaya itu menjadi nabi, itu rajanya tidak ada yang seperti Salomo. Dikatakan bahwa pemimpinnya itu lalim. Semua peraturan-peraturan yang dikeluarkan itu tidak adil. Nah, maka Tuhan pada waktu itu marah kepada umat pilihannya sendiri. Bapak Ibu, apa yang kita baca itu adalah kejadian masa lalu pada saat Nabi Yesaya hidup di muka bumi. Sekarang pun sebenarnya nasihat firman Tuhan, apa yang Tuhan firmankan itu masih berlaku pada saat ini. Pada saat pemimpin-pemimpin bangsa itu lalim, ya, pemimpin-pemimpin bangsa itu tidak adil, Tuhan marah. Tuhan pasti menjalankan suatu teguran atau bahkan hukuman Bapak Ibu. Kalau pada masa lalu Bapak Ibu tahu ya, dalam firman Tuhan itu bagaimana satu kota itu dihanguskan oleh Tuhan. Pada saat itu ada tawar-menawar antara Abraham dan Tuhan, sampai mengatakan begini, kalau ada satu aja orang yang menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka kota itu tidak akan dihanguskan. Pada saat itu seperti itu. Bapak Ibu, sejak 5 hari lalu kita mendapat berita di Amerika itu terjadi kebakaran. Satu kota California, itu kota yang besar Bapak Ibu. Awalnya itu kebakaran di hutan karena di sana itu memang hutannya dipelihara ya. Tapi karena panas yang sangat-sangat dikatakan kelembapan udaranya itu sudah sangat kering gitu, maka terjadi kebakaran hutan. Akibatnya apa Bapak Ibu? California yang bagus itu hancur Bapak Ibu. Terbakar api Bapak Ibu. Penduduknya mengungsi semua. Kemudian dikatakan setelah California itu di pegunungan gitu ya Bapak Ibu. Ternyata apinya itu menjalar. Ada suatu kota kecil, tapi kota itu ya besar juga ya. Namanya Palisade ya. Palisade. Bapak Ibu ingat ya, apa mobilnya Pak Simon itu kan Palisade ya. Bagus ya mobilnya Palisade itu. Nah, itu Palisade itu juga terbakar habis Bapak Ibu. Terus menjalar sampai Los Angeles. Bapak Ibu tahu nggak, Hollywood, pasti pernah dengar lah ya. Hollywood itu suatu kota di mana artis-artis dunia juga olahragawan dunia mempunyai rumah yang bagus-bagus di Hollywood. Hancur Bapak Ibu, sekarang sudah nggak ada lagi itu. Jadi puing
puing, sudah nggak ada lagi keindahannya Bapak Ibu. Setelah saya baca, saya sering googling ya Bapak Ibu, berapa jauhnya jarak dari California ke Los Angeles. Itu ternyata jaraknya itu 4 jam perjalanan, lebih dari 4 jam perjalanan Bapak Ibu. Nah itu di sana kan jalannya itu pasti autoban ya, atau kalau di sini ini jalan tol. 4 jam itu Bapak Ibu kalau dari Surabaya naik tol kecepatan 100 kilo aja per jam itu sudah sampai hampir Jogja ya. Solo sudah liwat. Nah Bapak Ibu coba pikir sekarang, Amerika itu kurang canggih apa? Memadamkan api kan kalau Ibu Bapak lihat ya, mungkin kalau di TV kurang banyak diberitakan. Bapak Ibu cari sumber. Mereka itu memadamkan itu enggak cuman dengan apa mobil pemadam kebakaran, enggak cuman itu Bapak Ibu, dengan pesawat udara, dengan helikopter yang mengeluarkan bom air untuk memadamkan api, tapi enggak padam. Nah, itu terjadi saat ini Bapak Ibu. Kita mikir kan, oh berarti Tuhan juga melakukan hal yang mungkin enggak tahulah. Kita mesti menanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa California hancur? Kenapa Palisade, bahkan Hollywood dan California juga hampir habis? Kenapa? Ya, maka saya ingat begini Bapak Ibu, kalau di dalam ada sih ya pepatah atau suatu hal yang dinasihatkan gitu ya. Kita harus melakukan pekerjaan dunia kita ini. Seperti kita ini, tapi nggak ngoyo ya Bapak Ibu, seperti kita ini hidup selama-lamanya. Kita melakukan tugas, pekerjaan gitu ya, untuk jadi teladan di dunia ini seperti kita itu hidup selama-lamanya. Tapi lakukanlah ya hidup akhirat kita. Hidup kita dalam persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sedemikian rupa seolah-olah kita itu mau mati. Nah itu nasihat yang baik Bapak Ibu. Bapak Ibu kan Pak Heri kemarin mengatakan ya, kalau semua janji Tuhan tentang Kristus itu sudah digenapi. Satu yang belum, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu belum digenapi sampai sekarang Bapak Ibu. Nah kedatangan Tuhan yang kedua kali itu ada 2 macam. Satu pribadi kita. Yang satu lagi adalah kedatangan Tuhan kedua kali yang bersifat universal. Nah, Bapak Ibu, maka kita menurut ajaran firman Tuhan ini, karena Tuhan mau melakukan apa saja. Dan siapa yang bisa melarang Tuhan melakukan sesuatu? Maka kalau kita menghadapi saat di mana kedatangan Tuhan yang kedua kali secara pribadi, kita harus siap sedemikian rupa seolah-olah besok pagi kita mati. Bapak Ibu, maka kapan hari waktu saya menyampaikan firman Tuhan juga, manusia sekarang itu Bapak Ibu, kalau dipanggil Tuhan itu, kalau bukan karena kecelakaan ya, kecelakaan lalu lintas atau apa gitu ya, itu ada 3 penyakit Bapak Ibu. Yang pertama adalah karena stroke yang
yang pendarahan, stroke pendarahan itu cepat Bapak Ibu. Sekarang serangan 2 kali 24 jam sampai 3 kali 24 jam itu nggak bangun, ya sudah mati. Itu persiapannya bagaimana? Coba kalau nggak kita mulai seperti kita Coram Deo ini. Nah itu pun bukan jaminan kita melakukan sebaik-baik mungkin kita. Apakah terus hidup duniawi kita itu mulus? Ya enggak. Mungkin kita dalam kondisi sengsara, ya kekurangan. Tapi kita tetap, Coram Deo ini harus tetap kita lakukan. Ya, sebagai bentuk persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu, kalau penyakit yang lain itu ada penyakit jantung. Bapak Ibu, kalau penyakit jantung itu serangannya begitu serangan jantung yang menyeluruh ya Bapak Ibu, itu begitu serangan tek mati, nggak sampai setengah jam. Itu dua penyakit. Penyakit yang kemudian adalah kanker. Ini penyakit yang ya kita nggak tahu, kita nanti dipanggil Tuhan dengan cara apa. Ya, kalau penyakit kanker itu banyak sudah ditemukan obat dan metode penyembuhan. Hanya tergantung tubuh seseorang. Tahan enggak tubuh itu dengan metode penyembuhan yang waduh Bapak Ibu, sel jahat dimatikan, tapi sel-sel tubuh yang lain ikut mati. Coba Bapak Ibu, itu biasanya agak lama Bapak Ibu. Bisa 5 bulan, bisa setahun, bisa 4 tahun. Kalau bisa lewat 5 tahun itu 5 year survival itu bagus. Ya, bisa 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Kalau bisa melewati 10 tahun itu 10 years survival itu bagus lagi. Berarti persiapannya lama. Nah, dalam persiapan yang lama itu kita tidak boleh bosan Bapak Ibu. Iya, saya tahu seorang ya, kakak ipar saya sendiri, itu dia tahan lewat 10 years survival. Sampai sekarang itu sudah 17 tahun. Tapi ada sel kanker masih dalam tubuhnya. Nah, Bapak Ibu, itulah cara-cara kita menghadapi kedatangan Tuhan kedua kali. Karena Yesaya ini menubuatkan hal-hal tentang bagaimana umat Tuhan itu supaya tidak dihukum oleh Tuhan. Kita baca ya Bapak Ibu, pada saat itu karena Tuhan itu melihat umatnya itu sudah nggak lagi mengandalkan Tuhan, Tuhan hukum umat apa pilihannya itu dengan memakai bangsa Asyur. Bangsa Asyur didatangkan untuk melakukan penindasan bagi bangsa Israel. Tapi kemudian di perikop selanjutnya itu karena Asyur itu menyombongkan diri ya. Aku bisa loh. Ngalahin Israel tuh aku bisa. Aku bisa sampai kekayaannya berlimpah-limpah bisa. Nah itu Tuhan tidak mau. Kemudian Tuhan juga menghukum Asyur ya. Di perikop kedua ya, judulnya tentang celaka yang akan menimpa Asyur. Ya, Asyur itu dipakai Tuhan untuk menjadi cambuk bagi bangsa Israel. Maka disebut begini, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku, yang menjadi tongkat amarahku. Nah,
Tuhan pakai Asyur untuk mencambuk bangsa Israel dan memukul bangsa Israel dengan tongkat. Tapi karena kesombongan Asyur ya, maka Tuhan itu kemudian menghukum Asyur. Dikatakan di sana ya, Tuhan itu menghukum Asyur di ayat 5 sampai 11. Kemudian ayat 12 mengatakan gini, tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Jadi Asyur dipakai Tuhan untuk menghukum umat pilihan, tapi Raja Asyur itu sombong, angkuh, maka Tuhan tidak mau juga. Ya, Tuhan hukum Asyur. Kemudian ini kalau kita baca karena terlalu banyak ya Bapak Ibu, mesti Bapak Ibu juga sudah membaca sendiri ya. Asyur itu dihancurkan oleh Tuhan. Di ayat 18 itu dikatakan begini, keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahannya akan dihabiskannya dari batangnya sampai rantingnya. Itu kan artinya apa Bapak Ibu? Dibakar Tuhan ya. Sehingga akan menjadi seperti seorang sakit yang merana sampai mati. Dan sisa pohon-pohon hutannya akan dapat dihitung banyaknya sehingga seorang anak dapat mencatatnya. Oh Bapak Ibu, Asyur itu juga mempunyai tanah yang subur Bapak Ibu. Nah kita makanya melihat pertanian di negara-negara maju itu kan bagus ya. Pertanian buahnya bagus, pertanian sayurnya bagus, hutannya bagus. Tapi kalau dihabiskan oleh Tuhan seperti California, bukan cuma hutannya yang habis, kotanya habis, orangnya sampai mengungsi. Nah, Palisade, kota yang perantaraan antara California dan Los Angeles. Los Angeles di pinggir pantai ya Bapak Ibu. Los Angeles pun sudah terbakar. Artis-artis dunia sudah nggak punya rumah yang mewah lagi. Hancur Bapak Ibu sampai sekarang. Tapi ya mereka memang negara maju ya Bapak Ibu, kematiannya hanya 24 orang. Walaupun kota yang besar itu hancur, nggak ada sisa. Kemarin saya lihat di YouTube ada sisa kesaksian mereka itu begini. Seorang ibu, dia itu keluarga itu, bapak ibu itu anaknya ada 6. Saya juga heran orang Amerika itu anaknya banyak juga. Punya anak 6, 3 laki-laki, 3 perempuan, dan cucunya itu ada 14 apa 12 ya. Itu di rumahnya itu karena dia Katolik ya, dia punya kapel untuk dia doa ya. Itu ada patung Bunda Maria. Mereka taruh di kapel keluarga itu. Patung itu utuh Bapak Ibu. Tidak hangus. Padahal brankasnya yang isinya ada perhiasan cucunya, ada itu hangus ya. Tapi dibuka masihlah, tapi rusak perhiasannya. Tapi patung Bunda Maria nggak hangus. Nah Bapak Ibu itu kan keajaiban-keajaiban Tuhan. Kenapa? Itu ada maksud Tuhan. Ya, ingatlah gitu ya. Bunda Maria itu kan satu-satunya wanita di muka bumi ini yang dimuliakan oleh Allah ya, untuk menjadi sarana Tuhan Yesus lahir di muka bumi ini. Ya kita harus menghormati loh. Itu adalah sarana supaya Tuhan inkarnasi di muka bumi. Patung Bunda Maria saja di California itu nggak hangus Bapak Ibu. Apa maksud Tuhan? Maksud Tuhan ya kita harus ingat kepada Tuhan. Kita harus bertobat. Kalau kita dihajar Tuhan,
ya kita terima Bapak Ibu. Kita dihajar Tuhan, ya kita mengintrospeksi diri. Apa? Kejadian apa ini? Nah, perikop berikutnya Bapak Ibu ya, ayat 20 sampai 34 itu judulnya sisa Israel diselamatkan. Sisa Israel diselamatkan dan nanti ada judul perikop lain itu Asyur menyerang. Orang Asyur menyerang tapi kalah sama Israel ya. Nah, apa di ayat-ayat 20 ini? Firman Tuhan mengatakan begini, tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, yaitu Asyur ya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Air dong. Itu Bapak Ibu ya. Jadi memang masih ada ternyata Bapak Ibu sisa-sisa orang Israel yang terluput ya dari serangan bangsa Asyur itu. Mereka adalah keturunan Yakub. Mereka itu bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel. Dikatakan itu adalah suatu sisa yang kembali. Sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Nah, kita juga Bapak Ibu, kita sudah punya juru selamat. Kita sudah percaya Tuhan Yesus juru selamat. Jadi pertobatan kita kepada Tuhan dan kita hidup bersandar kepada Tuhan itu harus kita ingat hari lepas hari Bapak Ibu. Apa sih usaha manusia? Tuhan katakan susah payah kita maaf ya Bapak Ibu ya. Susah payah kita bekerja Bapak Ibu itu tidak menambah umur kita sehasta saja. Enggak. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita boleh dicelakain orang. Kita boleh mengalami kesengsaraan dalam ekonomi misalkan. Kita ditipu orang misalkan. Tapi kita harus percaya Tuhan itu tempat kita bersandar. Dia mengasihi, dia akan menyelamatkan orang percaya. Kita orang percaya yang sudah percaya Yesus. Percaya Bapak Ibu, Tuhan yang menolong kita. Itu mau Tuhan di dalam peringatan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada selanjutnya judul perikopnya orang Asyur maju menyerang. Tetapi apa Bapak Ibu, apa yang dilakukan Tuhan ya terhadap Asyur? Ayat 33 mengatakan begini, lihat Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan. Yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang dan yang menjulang ke atas akan direndahkan. Belukar rimbah akan ditebas dengan kapak dan Libanon dengan pohon-pohonnya yang hebat akan jatuh. Itulah balasan Tuhan atas Asyur Bapak Ibu. Saat ini pun kita juga masih melihat ya atau mendengar berita di Timur Tengah itu kalau Israel diserang, entah bagaimana serangan itu, Israel
kemudian menyerang Libanon, Bapak Ibu. Itu musuh bebuyutan dari dulu. Libanon dibom sama Israel. Nah, itu adalah perilaku umat pilihan Tuhan di tanah kelahirannya sana. Kita ini umat pilihan Tuhan karena kita percaya Yesus. Ya, kita dibela Tuhan, Bapak Ibu. Ya, itu aja yang saya dapat hari ini, Pak Heri. Saya kembalikan Pak Heri. Silahkan, terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Amin. Oke, terima kasih untuk Ibu Janianti. Jadi dari apa yang kita baca hari ini, sekali lagi selalu saya akan ingatkan bahwa firman Tuhan itu dicatat supaya menjadi contoh dan peringatan bagi kita tentunya. Nah, hari ini tentunya ada peringatan juga bagi setiap kita, yaitu supaya jangan sombong seperti Asyur, karena memang Asyur dipakai Tuhan untuk mendisiplin bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu baca di kisah di dalam dua raja-raja, khususnya untuk 10 suku dengan ibu kota Samarianya. Nah, tetapi akhirnya Asyur jadi sombong. Dipikir karena kehebatan dan kekuatannya, dia bisa mengalahkan bangsa-bangsa. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah baca di kitab Raja-Raja, mereka katakan, emangnya Tuhanmu sanggup menolong, menyelamatkan kamu? Bukankah dewa-dewa negara lain, bangsa-bangsa lain juga nggak sanggup? Nah, jadi saking sombongnya ya di Yesaya kita lihat akhirnya Asyur sendiri yang mendapatkan disiplin murka Tuhan. Jadi pembelajarannya adalah kita ini kalau dipakai oleh Tuhan itu semata-mata karena kasih karunia. Jangan sombong. Dengan segala keberadaan kita, kita ini nggak ada apa-apanya. Nah, berkali-kali kalau Ibu Mirianti sampaikan firman, selalu diingatkan kita ini cuma debu. Kalaupun debu itu dipakai Tuhan, ya bersyukur, jangan sombong. Jadi jaga hati. Nah, hal yang kedua ya kita belajar dari bangsa Israelnya. Kenapa sisa yang ada itu diselamatkan? Ya karena mereka bertobat. Nah, kita tahu sekali lagi seperti di awal kitab Yesaya saya katakan bangsa Israel ini memang bangsa yang tegar tengkuk berulang-ulang. Nah, begitu juga dengan kita, mari setiap hari kita introspeksi diri, bercermin dengan firman Tuhan, dan ketika firman menunjukkan salahnya kita, segeralah bertobat, segeralah berbalik dari jalan yang salah. Jangan keraskan hati, jangan keraskan tengkuk, tapi mari belajar setiap hari ketika firman menegur kita. Karena kalau kita kemarin kan sudah baca di pasal 9, dia itu Bapa yang kekal. Ya dari dulu Allah itu berlaku sebagai Bapa. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Ibrani, ya kalau anaknya apa berlaku tidak benar, ya didisiplin, ditegur, mulai dari teguran halus, teguran sedang, sampai teguran keras. Nah, jadi jangan memandang Tuhan dengan kacamata yang salah, seperti banyak anak-anak yang masih kekanak-kanaan, dibentak dikit katanya marah, didisiplin dikit katanya nggak sayang. Justru di Ibrani katakan, loh, anak yang disayang itulah justru yang dihajar kalau buat salah. Supaya apa? Tujuannya ya supaya bertobat. Nah, jadi mari jadilah sebagai anak yang mengenal dan memahami isi hati Bapa. Tapi saya percaya Bapak Ibu akan berlaku jadi anak yang baik, jadi anak yang taat, jadi anak yang menurut, yang menyukakan hati Bapa surgawi, dan tentulah dia Bapa yang baik yang akan menyatakan kasih setianya dalam hidup kita. Jadi mari terus belajar firman untuk menjadi cerminan dalam hidup kita. Semakin hari kita semakin berjalan, semakin serupa dengan Kristus. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Uh, Oh iya, kalau doa nanti mohon dukung doa ya. Cucu saya
tadi malam masuk rumah sakit karena infeksi di daerah kelenjar di apa di Gondong. mukanya, kondok, tapi berat, jadi makanya dia dibawa masuk rumah sakit tadi malam. Namanya Jovanka Sihombing, ya. Oke. Oke, nanti istri Mohon saya akan doa. berdoa dan nanti Iya akan Bu, ditutup nanti. iya, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih buat firman-Mu yang pagi ini Tuhan sudah kami baca, sudah kami dengar kebenaran-kebenaran-Mu. Biarlah setiap kami boleh diperingati Tuhan, supaya setiap kami boleh tetap rendah hati dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami juga melepaskan berkat bagi Ibu Mirianti yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah hikmat-Mu terus menyertai Ibu Mirianti, terus hidup jadi berkat di bendang dimanapun yang Tuhan sudah percayakan dan tempatkan beliau Tuhan. Pada pagi hari ini juga Tuhan kami bersepakat, kami berdoa Tuhan buat cucu Ibu Mirianti yang bernama Jovan Kasih Hombing yang mengalami sakit gondongan Tuhan di lehernya Bapak. Melalui tim medis yang bekerja, kami melepaskan berkat Bapak. Di dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan Jovanka. Oleh bilur-bilurmu, Jovanka boleh menjadi sembuh. Dalam nama Yesus. Kami juga tetap berdoa Tuhan buat Ibu Dorcas dan juga Ibu Sulastri yang mereka sedang menghadapi setiap proses kemo. Biarlah Tuhan memberkati. Tubuh mereka kuat, tubuh mereka boleh menerima setiap proses yang dilakukan Bapak. Dan juga kami melepaskan berkat juga bagi tim medis yang bekerja Bapak. Dalam mereka boleh melakukan yang terbaik, merawat dengan yang terbaik di dalam nama Yesus. Kami juga tetap berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Kami melepaskan berkat damai sejahtera, keamanan, ketentraman atas Indonesia. Juga pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga hikmat-Mu menyertai setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang adil dan bijaksana. Dan kami melepaskan berkat atas setiap sumber daya alam yang Kau sudah limpahkan atas bangsa kami Indonesia. Biarlah setiap sumber daya alam itu dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga kami melepaskan berkat atas sumber daya manusianya. Biarlah SDM-nya adalah pribadi-pribadi yang sehat dan cerdas. Terima kasih Bapak atas kasih dan penyertaan-Mu atas bangsa kami Indonesia. Kami juga bersyukur buat pagi hari ini. Roh Kudus, penghiburan, penghiburan dari Roh Kudus, semuanya melingkupi kami. Kasih Bapa, Tuhan, dan Roh Kudus melingkupi kami saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali ke muka bumi ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam satu nama kami menerima berkat-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Maaf tadi sempat mati lampu, jadi jaringan internetnya putus sambung. Oke, terima kasih Bu Mirianti. Jam berapa Ibu Caca terbang? Bentar lagi mau ke